Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajrin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan konten tentang soal tes seleksi masuk ke kedinasan atau IPDN. Nah, aku di sini bagian yang menjelaskan tes intelijensi umum dan ini merupakan soal requestan dari penonton aku yang ingin dibuatkan kontennya dan juga bagaimana sih caranya untuk menyelesaikan soal seperti ini dan bagaimana basicnya atau dasar dalam menyelesaikan soalnya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke soal 64. Sebenarnya ini sama dengan soal sebelumnya. Oke, jadi buat teman-teman yang belum sudah masuk ke video ini, aku saranin buat nonton video sebelumnya karena itu akan berhubungan ya. Karena ini masih tentang soal yang sama sebenarnya. Oke, jadi ini soal yang sebelumnya itu ini ya, yang udah aku jawab. Tapi mungkin kita di sini ada informasi ya. Oke, I lebih besar atau lebih tinggi daripada, kita akan tulis dulu informasi-informasi pada video kemarin gitu ya. I lebih tinggi daripada A katanya. Terus A-nya juga lebih tinggi daripada si Bandi dan Yudi ya, Bandi dan Yudi. Terus A-nya juga dia lebih tinggi daripada Yudi ya. Terus selanjutnya adalah si J ya, Joko itu dia lebih tinggi kalau nggak salah. Lebih tinggi daripada A dan R. Jadi Joko lebih tinggi daripada Amir dan Ridwan. Oke, sebentar ya. Joko lebih tinggi daripada Amir ya tadi ya, Amir dan Ridwan. Joko lebih tinggi daripada ini Ridwan. Oke, kita langsung ke pertanyaannya. Katanya di sini Iwannya lebih tinggi daripada Joko, maka bagaimana sih kesimpulannya? Oke, di sini I ya. I lebih besar daripada J. I lebih besar daripada J. Kalau I lebih besar daripada J, ya. Kalau I lebih tinggi atau lebih besar daripada J, apa yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan itu dari pernyataan ini ya. Kita dapat nih, kalau I lebih tinggi daripada J dan J-nya itu lebih tinggi daripada A, ya maka A-nya itu ada di kanan J gitu ya. Di sini A. Oke. Dan A di sini dia lebih tinggi daripada Yudi dan juga Bandi. Maka ya Y di sini. Kita nggak tahu Y itu di bagian mana. Apakah di sini B dulu atau Y dulu. Nah, misalkan tadi ya, kita bisa mengasumsikan di mana letak dari Y dan B gitu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan dua asumsi di mana nanti untuk untuk asumsi pertama Y-nya itu ada di sini dan untuk asumsi kedua Y-nya bisa jadi di sini gitu ya. Dan R-nya di mana nih? J-nya ternyata lebih besar daripada R. Oke. Berarti katanya di sini si R-nya kan pasti ada di kanan dari J. Tapi kita nggak tahu di mana. Kita bisa mengasumsikan teman-teman ya. Misalkan R-nya bisa jadi di sini maupun di sini. Kita nggak tahu. Tapi kita langsung ke pilihannya. Oke. Pertama, Ridwan lebih tinggi daripada Iwan. Ridwan lebih tinggi daripada Iwan. Iwan itu di sini. Ridwan. Itu yang pertama udah benar teman-teman ya. Jadi jawaban A ini udah valid ya benernya. Kenapa? Kenapa pernyataan atau kesimpulan pertama ini benar? Kan kesimpulan pertama kan dalam simbol matematisnya kan jadi gini ya. R lebih besar dari I ya. Kenapa disebut benar? Sebentar. R lebih tinggi daripada I. R lebih tinggi daripada I. Sebentar.
R-nya lebih tinggi daripada I. Kalau R-nya lebih tinggi daripada I, oh sorry salah ya. Oh berarti yang A ternyata salah ya. Karena kalau misalkan si Ridwannya lebih tinggi daripada si I ya, Iwan. Kalau Ridwannya lebih tinggi daripada Iwan, sedangkan kita tahu dalam faktanya kalau Iwan itu lebih tinggi daripada si J, ya si Joko, maka pastinya Ridwan itu dia akan tidak lebih tinggi atau lebih pendek daripada si Iwan, gitu ya. Kebayang nggak? Misalkan di sini kan ada fakta nih, I lebih besar daripada J. Misalkan si Iwannya itu adalah 160, ya 160. Sedangkan si J itu adalah sebesar 159, ya. Si Ridwannya itu sebesar 159. Nah, sedangkan pada kesimpulan pertama, Ridwan itu lebih tinggi daripada Iwan. Itu benar gak gitu ya? Nah, yang I udah, yang J juga udah. Nah, katanya di sini Ridwan itu lebih tinggi daripada Iwan. Iwan itu di sini ya, Iwan itu di 160. Misalkan Ridwannya adalah 161 ya, misalkan 161. Ridwannya adalah 161. Kalau Ridwannya 161 ya, kalau Ridwannya 161, maka pernyataan atau ketidaksamaan dari ini itu akan diingkari ya, akan kontradiksi dengan kesimpulan. Karena dalam faktanya ternyata si Joko itu lebih tinggi daripada Ridwan. Ya, berarti harusnya si Joko itu tadi kan Joko itu kan 106 si Joko itu tadi 159, sedangkan si Ridwan 161. Nah, berarti ini dia akan mengingkari pernyataan matematis dari soalnya, sehingga yang pilihan A itu pilihan yang salah. Oke, yang B, Iwan adalah yang tertinggi di antara mereka. Oke, kita akan coba untuk analisa dulu ya. Yang Iwan di sini ternyata lebih tinggi daripada J. Oke, yang di sini yang belum tersebutkan adalah kan Y dan B itu kan dia sudah pasti di kanan dari A, atau dia pasti lebih pendek daripada si A itu siapa ya? A itu Amir ya. Nah, yang jelas Amir itu pasti lebih pendek daripada Iwan, atau Iwan itu pasti lebih tinggi daripada Amir. Jelas, Iwan pasti lebih tinggi daripada Y dan B. Oke, kita bisa asumsikan bahwa si I atau Iwan itu lebih tinggi dari ketiga orang ini. Dan faktanya juga kalau Iwan juga lebih tinggi daripada Joko. Berarti udah tuh 4 orang. Sisa satu lagi si J ya, si Ridwan. Nah, Ridwan ternyata dia tidak lebih tinggi atau lebih pendek daripada Joko. Berarti ya posisi dari R itu ada di kanannya J. Sehingga kesimpulannya adalah di sini ya, misalkan R-nya di sini. Nah, ya pokoknya di kanan J gitu ya. Kita nggak tahu di kanan J itu di mana. Yang jelas paling kiri itu adalah yang paling tinggi. Berarti untuk jawaban yang sangat benar, aku bisa definitely ya, bisa mastiin kalau jawaban 100% benarnya adalah yang B ya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan kelima. Pernyataan yang tepat adalah, Bandi lebih tinggi daripada Ridwan. Bandi lebih tinggi daripada Ridwan. Kita nggak ada informasi yang seperti itu. Ridwan lebih tinggi daripada Joko. Ridwan lebih tinggi daripada Joko. Itu pernyataan yang salah karena Joko lebih tinggi daripada Ridwan ya, berdasarkan fakta dari soalnya.
Berarti yang B udah salah, tapi yang A itu kita belum bisa memastikan gitu ya. Belum bisa memastikan kalau ia benar atau salah. Yang C, Joko lebih tinggi daripada Bandi. Joko lebih tinggi daripada Bandi. J dan B ya. Joko dan Bandi. Joko itu ternyata dalam faktanya itu lebih tinggi daripada si Bandi. Nah, karena si Amirnya itu lebih tinggi daripada si Bandi, maka jelas si Joko dia akan lebih tinggi daripada si Bandi, gitu ya. Ini merupakan salah satu logika matematika untuk menarik kesimpulan berupa apa ya? Aku lupa lagi sih. Yang jika maka itu namanya kesimpulan, ada gitu ya, kan ada modus ponen, modus tolen, satu lagi apa yang lupa lagi gitu ya. Nah, jadi kalau jika A lebih besar dari jika J lebih besar dari A dan A lebih besar dari B, maka J pasti lebih besar dari B gitu ya. Oke, yang C, Joko lebih tinggi dari Bandi itu sudah sangat tepat ya untuk jawaban yang 100% benar. Oke, jadi itu mungkin teman-teman untuk video kali ini. Kalau ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.